Bagus nih, bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia dari Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D4 Terapis Gigi, dengan NIM PO 7142612310006. Baiklah, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Adapun penyuluhan anti korupsi yaitu dosen pengampunya yaitu Pak Andi Ruhban SST MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan pribadi seseorang. Secara singkatnya yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara. Adapun bentuk-bentuk dari korupsi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bentuk atau jenis korupsi yaitu meliputi 1. Menyuap pegawai negeri. 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Ketiga, pegawai negeri menerima suap. Keempat, yaitu pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Kelima, yaitu menyuap hakim. Yang keenam, yaitu menyuap advokat. Yang ketujuh, yaitu hakim dan advokat menerima suap. Kedelapan, yaitu hakim menerima suap. Kesembilan, advokat menerima suap. Dan ke-10, yaitu pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Maksud dari tersebut adalah kayak menyuap seseorang atau yang mempunyai jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain di sekitar kita. Seperti yaitu menyuap pegawai negeri. Menyuap pegawai negeri dengan contoh halnya itu kayak menyuap untuk cepat mendapatkan KTP seperti itu. Adapun faktor dari korupsi. Faktor dari korupsi yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi. Namun tekanan ini kadang tidak benar-benar ada, hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Adapun yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Ya, adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Itu terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Seperti kayak ini tuh seseorang tergiur untuk korupsi karena yang adanya kesempatan. Dia memiliki kesempatan untuk korupsi, memiliki celah, jadi dia berpikir untuk melakukan korupsi. Adapun yaitu rasionalisation atau rasionalisasi adalah para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Contohnya yaitu saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Sebagaimana yang diutarakan Crazy, korupsi terjadi kalau ada kesempatan melakukannya. Tak heran jika banyak yang melakukan tindakan culas tersebut. Seperti itu bentuk faktor dari korupsi. Adapun ciri-ciri dari korupsi. Ciri-ciri dari korupsi yaitu selalu melibatkan lebih dari satu orang,
Yang kedua yaitu biasanya dilakukan dengan kerahasiaan, melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan menjaga kewajiban. Selanjutnya yaitu oknum sering berasal dari pihak yang berkepentingan. Kelima yaitu tiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Keenam yaitu oknum yang melakukan korupsi sering bersembunyi di balik justifikasi hukum. Ketujuh yaitu korupsi adalah penipuan bagi badan publik dan masyarakat umum secara keseluruhan. Itulah tadi ciri-ciri korupsi. Adapun yang selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yang pertama yaitu penyuapan atau bribery. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau pemikiran atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan, maksud dari penyuapan bribery itu adalah menyuap seseorang untuk membayar atau menerima suap, seperti kayak kita menyuap seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua yaitu penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Penggelapan atau pencurian tersebut ini, seperti contohnya itu kita menggelapkan suatu uang masyarakat, seperti di dalam suatu desa mengumpulkan uang untuk acara desa dan aparat desanya mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan masyarakatnya. Adapun penipuan yaitu penipuan atau fraud merupakan kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Yang keempat yaitu pemerasan atau extortion. Korupsi adalah bentuk pemerasan, merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbas jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan forum above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Itulah tadi jenis-jenis korupsi. Adapun yang bisa mencegah korupsi yaitu pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Maksud dari kejujuran tersebut yaitu kayak lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Sedangkan yang kedua yaitu peduli, kayak mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan yang keempat yaitu disiplin, kayak taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima yaitu tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak ya. Yang tanggung jawab adalah siap menanggung akibat dari perbuatan. Sedangkan kerja keras adalah gigi dan fokus dalam melakukan sesuatu dan tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana adalah tidak melebih-lebihkan, menyederhanakan diri. 8 yaitu berani, menatap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, maupun kesulitan. Adapun yang terakhir yaitu adil, berlaku sepatutnya, tidak semena-menanya. Itulah tadi cara mencegah korupsi. Adapun contoh korupsi yaitu KPK tahan tersangka penyuap proyek pengerjaan jalur CI Lepengan Cianjur. Polisi kembali tetapkan satu tersangka korupsi penahanan TBDND, korupsi dana hibah 1,61 M. Itulah tadi contoh korupsi. Mungkin
contoh korupsinya segini yang saya kasih masuk. Ya, karena di internet itu cukup luas contoh korupsi dan di berita-berita itu contoh korupsi cukup banyak, dan yang saya ambil adalah yang ini. Itulah tadi penyuluhan tentang korupsi. Adapun eh, adapun kata-kata yang saya buat yaitu kata-kata yang dari Cak Lontong adalah sebuah negara tidak akan hancur oleh 1.000 pengemis di negara tersebut. Tetapi sebuah negara akan hancur hanya dengan ada beberapa koruptor di negara tersebut. Itu kata Cak Lontong atau Lies Hartono. Baik, saya Anissa Anastasia dari Poltekkes Kemenkes Makassar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih terima kasih teman-teman semua telah datang, telah join Zoom penyuluhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.